Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, teman-teman YouTube, dimanapun kalian berada, semoga selalu ada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali lagi di channel Sayyid Fatih. Pada video kali ini, saya akan menceritakan kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Walaupun secara singkat, mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Mengetahui kisah Nabi Ibrahim dapat menjadi salah satu cara agar dapat meneladani sifat baik beliau. Kisahnya diabadikan dalam Al-Quran, sebagai pelajaran dan pengajaran lengkap dengan cerita dari kaumnya. Bahkan tidak jarang menampakkan azab terhadap para penentang di masa itu. Kisah perjalanan selama hidupnya dapat menjadi teladan dan pelajaran berharga untuk umat setelahnya. Berikut penjelasannya. 1. Orang tua Nabi Ibrahim. Dinukil dari buku karya Syekh Muhammad bin Ahmad bin Ilyas 1448-1522 berjudul Kisah Penciptaan dan Tokoh-Tokoh Sepanjang Zaman, menyebutkan bahwa Zar merupakan pamannya. Sedangkan untuk ibunya bernama Layutsa, yakni seorang wanita yang menyembunyikan keimanannya. Ceritanya terdiri dari beberapa versi. Menurut salah satu sumber, Nabi Ibrahim dilahirkan di sebuah kampung bernama Barsak. Tepatnya terletak di daerah Damaskus, yakni sebuah gua yang sangat terkenal. Dikatakan apabila berdoa di dalamnya maka semua pengharapannya akan dikabulkan. 2. Kelahiran Nabi Ibrahim. Sebelum kelahiran Nabi Ibrahim, para ahli nujum memberitahukan kepada Raja Namrud, bahwa pada 1889 sampai 1956 Masehi, akan lahir seorang anak laki-laki yang akan membinasakannya kelak. Oleh sebab itu, ia memerintahkan prajurit untuk mencarinya supaya yang diramalkan tidak menjadi kenyataan. Lantas, anak laki-laki yang lahir di tahun itu dibunuh, bahkan para lelaki dilarang menggauli istrinya, bahkan setiap rumah dijaga oleh para pegawai istana. Beberapa waktu setelahnya, dukunnya memberitahukan bahwa waktu kelahiran dari pembahasannya kelak sudah sangat dekat. 3. Keanehan saat kelahirannya. Ketika masa melahirkan sudah dekat, ibu Ibrahim masuk ke dalam gua, agar tidak diketahui oleh pengawal kerajaan agar anak yang dikandungnya selamat. Wajah mungilnya saat itu memancarkan cahaya tepat pada keningnya. Saat itulah terjadi berbagai keanehan di wilayah tersebut. Berhala yang mulanya kokoh berdiri, tiba-tiba berjatuhan, balkon gedung Namrud ambruk, dan mahkota jatuh dari kepalanya. Selanjutnya ibu Ibrahim menutup pintu gua, untuk melindunginya supaya tidak sampai ditemukan oleh orang-orang yang berniat jahat. 4. Kehidupan Ibrahim setelah dilahirkan. Tepatnya, 1 minggu setelah di gua, ibu Ibrahim mendapati putranya sedang meminum susu dari ibu jari, sedangkan madu dan keju pada jari lainnya. Setelah itu, ditinggalkannya dan kembali lagi tepat 1 tahun. Pertumbuhannya terbilang lebih pesat, jika dibandingkan dengan anak seusianya. Setiap bulannya, Ibrahim tumbuh layaknya anak berusia 1 tahun, ketika keluar dari gua, ditaksir layaknya anak berusia 12 tahun. Saat itu, Ibrahim kecil sedang mencari Tuhannya, dengan menafakuri kejadian besar seperti matahari terbit, gunung, laut, dan sebagainya. 5. Proses perjalanannya mencari Tuhan. Sesaat setelah keluarnya dari gua, Ibrahim berusaha mencari Tuhannya dengan berbagai cara. Hal ini diabadikan dalam Al-Quran, yang terdapat pada beberapa surah khusus. Tujuannya adalah sebagai rekam jejak dan pelajaran bagi manusia, agar mengetahui seberapa besar kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya saja saat pencariannya, Ibrahim menemukan fakta bahwa yang ia anggap besar tidak bertahan lama, dan pada saat itu muncul anggapan jika ada yang lebih berkuasa. Dalam ayat Al-Quran disebutkan, sesungguhnya jika Tuhan tidak memberikan petunjuk, maka aku termasuk orang sesat. 6. Awal mula dakwah Nabi Ibrahim. Semasa remaja, Ibrahim sering bertanya kepada ayahnya, mengenai Tuhan yang sesungguhnya. Pada saat itu ia menyadari kesia-siaan adanya patung. Oleh sebab itu, keinginan untuk menyadarkan kaumnya semakin kuat, dan akhirnya mengambil jalan untuk berdakwah. Sewaktu mendapati ayahnya tidak mau meninggalkan menyembah berhala, kesedihan menghampiri dirinya. Meski sudah mengingatkannya secara berulang namun, ternyata pendiriannya sangat kukuh. Sampai pada akhirnya, Allah memberikan hukuman untuk orang-orang kafir. 7. Ibrahim memperingatkan kaumnya. Saat-saat itu, masyarakat di Bait Al-Maqdis, mayoritas penduduknya masih menyembah berhala. Namun kenyataan pahit harus diterimanya, bahwa pembuat semua patung tersebut adalah ayahnya sendiri. Bentuknya sendiri sangat banyak, salah satunya personifikasi dari rasi bintang. Dalam berdakwah, ada banyak halangan dan rintangan yang harus dihadapinya.
termasuk menerima berbagai penolakan dari kaumnya sendiri, sehingga tetap menyembah patung. Mereka menganggap bahwa kepercayaan turun-temurun lebih kuat daripada ajaran Ibrahim alaihissalam. 8. Firman Allah tentang penolakan dakwah Nabi Ibrahim alaihissalam. Dakwah yang beliau sampaikan ditolak mentah-mentah oleh masyarakat sekitar, bahkan tidak jarang mereka juga melakukan tindak kekerasan. Salah satu alasannya, yang termaktub dalam Quran Surat Al-Anbiya, membahas mengenai, kami mendapati bapak-bapak kami menyembahnya. Meskipun terus mendapatkan penolakan, namun, Ibrahim tetap menyebarkan ajaran Tauhid, yakni mengesahkan Allah kepada masyarakat. Seiring berjalannya waktu, mulai datang satu persatu orang menyatakan keimanannya. Hanya saja sebagian masih secara sembunyi-sembunyi karena takut. 9. Perselisihan Nabi Ibrahim dengan Raja Namrud. Ketakutan Raja Namrud mengenai kematiannya semakin menghantui, tatkala mendengar ada ajaran baru yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Selama sisa hidupnya, ia terus mencari cara agar ramalan yang dahulu pernah didengarnya, tidak menjadi kenyataan menggunakan strategi ancaman. Awal perselisihan antara Ibrahim dan Namrud terjadi, ketika utusan Allah tersebut meruntuhkan segala patung, terkecuali yang paling besar. Hal ini dijelaskan dalam Quran Surat Al-Anbiya yang intinya, terkait jawaban atas pertanyaan kaumnya, jika ajaran Tauhid itu benar adanya dan ia dapat membuktikannya. 10. Kelahiran Ishak. Allah memilih keluarga Ibrahim mendapatkan karunia istimewa, di antara umat manusia di muka bumi ini, atas perjuangannya menyebarkan ajaran ketahuan, maka berita kelahiran Ishak dan Yakub menjadi suatu hadiah berharga setelah menantinya selama bertahun-tahun lamanya. Berita ini disampaikan malaikat langsung dengan mengunjungi kediaman Ibrahim. Wujud yang digunakan menyerupai manusia, meskipun demikian, beliau tetap menyadarinya karena pancaran auranya terlihat berbeda. Lantas, untuk memuliakannya dipersiapkan hidangan istimewa. 11. Akhir hayat Nabi Ibrahim. Perjalanan dakwah Nabi Ibrahim harus terhenti dan digantikan oleh putranya. Pada waktu itu, beliau sedang duduk di teras rumahnya dan mengetahui kedatangan seorang lelaki tua dengan wajah lusuh sambil memegang tongkat. Ia pun mempersilakan untuk masuk kemudian menjamunya. Tanpa disangka lelaki tua itu adalah malaikat Israel. Setelah 1 tahun berlalu, Israel datang kembali dengan wujud tampan. Namun sempat terjadi tawar-menawar, ketika akan mencabut nyawa Nabi Ibrahim alaihissalam. Hal ini bahkan membuat malaikat harus menyampaikan pesanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mukjizat Nabi Ibrahim alaihissalam. Setiap nabi yang diutus Allah subhanahu wa ta'ala untuk berdakwah, diberi mukjizat. Tujuannya yakni, sebagai bukti bahwa Allah itu ada dan akan selalu membantu umatnya yang beriman dan patuh terhadapnya. Sedangkan Ibrahim sendiri mendapat berbagai keajaiban besar seperti berikut. 1. Tubuhnya tidak hangus terbakar api. Keberanian Nabi Ibrahim menentang Namrud, membuat raja itu murka karena selain takut ramalan di masa lalunya terwujud, juga pengikutnya semakin berkurang. Dengan demikian, harta kekayaannya juga tidak melimpah ruah seperti sedia kala. Guna mencegahnya, maka ia melakukan berbagai cara, termasuk salah satunya dengan membakar Nabi Ibrahim di api menyala. Fakta mengejutkannya, ternyata tubuh Nabi Ibrahim tidak tersentuh api sama sekali, bahkan dikatakan rasanya dingin. Kejadian ini diabadikan dalam Quran Surat Al-Anbiya ayat 69, yang sekarang sering dijadikan salah satu ayat ruqyah. 2. Dapat mengeluarkan madu dari jarinya. Saat masih kecil, Ibrahim ditinggal oleh ibunya di dalam gua sendirian, karena menghindari terjadinya pertumpahan darah. Ibunya pun mengunjungi tidak sering, namun anehnya, dari jari putranya dapat mengeluarkan madu. Sedangkan bagian lainnya terdapat keju, sehingga nutrisi tetap terpenuhi. Meski terlihat kekurangan asupan, Nabi Ibrahim kecil dapat tumbuh lebih pesat, jika dibandingkan dengan anak usia sebayanya. Bahkan ketika keluar gua, usianya sudah terlihat layaknya 12 tahun. Keajaiban ini tidak dimiliki semua nabi, karena Allah menurunkan keajaiban sesuai kebutuhan. 3. Menghidupkan makhluk yang sudah mati. Kejadian ini diabadikan dalam salah satu surah, yakni Al-Baqarah ayat 260 yang mengesahkan bahwa pada saat itu, Nabi Ibrahim belum mempercayai tentang keesaan Allah. Akhirnya diperlihatkan bagaimana cara menghidupkan makhluk mati, yang tentunya tidak bisa dilakukan manusia normal. Dalam Quran Surat Al-Baqarah diceritakan bahwa, Allah memerintahkan Ibrahim untuk mencincang tubuh burung, kemudian meletakkannya di atas bukit. Selanjutnya beliau harus memanggilnya dan kejadian ajaib berlangsung. Makhluk tersebut hidup kembali,
sehingga dapat terbang menghampirinya. 4. Mengubah pasir menjadi makanan. Mukjizat sendiri merupakan kejadian luar biasa, yang diberikan kepada Nabi dan Rasul Allah. Oleh sebab itu, ada banyak hal tidak mungkin bisa terjadi, termasuk mengubah pasir menjadi makanan. Awal mula kejadiannya, saat Ibrahim mendatangi Namrud untuk mendapatkan makanan. Namun, harapannya ternyata putus, karena tetap teguh dengan pendiriannya ketika ditanyakan siapa Tuhannya. Kejadian ajaib dimulai saat ia membawa pasir dari Namrud pulang ke rumah. Keesokan harinya, isi kantongnya penuh dengan bahan masakan berupa sayuran dan daging. 5. Keluar susu dari ibu jarinya. Masih berkenaan dengan cerita mengenai kelahirannya, meski tinggal di gua sendirian yang sepi dan jauh dari kampung, namun ternyata Allah melindunginya. Pada saat ibunya menjenguk, ternyata Ibrahim kecil sedang menghisap susu dari ibu jarinya, sehingga kebutuhan makanannya terpenuhi. Anehnya lagi, bagian wajahnya terlihat bercahaya tepatnya di kening. Saat itulah, ibunya mulai berpikir betapa spesial putranya. Kemuliaan yang Allah berikan, tentu khusus untuk hambanya, yang nantinya akan menyebarluaskan dinul hak dan ajaran mengenai keesaan Allah. 6. Orang pertama yang membangun Ka'bah. Salah satu keajaiban dunia yang terdapat di Makkah yaitu Ka'bah, sampai saat ini masih ramai dikunjungi oleh umat muslim di seluruh dunia. Pembangunan pertamanya terjadi pada masa Nabi Ibrahim. Prosesnya mendapatkan bimbingan langsung dari Allah Ta'ala dengan desain menakjubkan. Pada awalnya, Allah memerintahkan untuk membangunkan rumah untuknya. Kemudian mengutus awan menanyakan kepada Ibrahim, apakah tugasnya sudah dilaksanakan. Setelah mendapatkan jawaban, Allah segera mendatangkan pondasi. Lalu beliau serta putranya meninggikan bangunan tersebut. Kisah menarik disyariatkan berkurban untuk umat Islam. Hubungan pernikahan antara Nabi Ibrahim dan Siti Hajar membuat hatinya bersedih, karena belum dikaruniai keturunan. Namun, beliau tidak berpangku tangan dan terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai akhirnya dikaruniakan Ismail, namun ada beberapa fakta mengejutkan yang terjadi, di antaranya. 1. Ismail dan ibunya pindah ke Mekah atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selang beberapa waktu setelah kelahiran Ismail, Allah Ta'ala memerintahkan Ibrahim untuk memindahkan istri dan putranya ke kota Makkah. Ternyata, terdapat rahasia di baliknya, yakni, tempat tujuannya adalah lokasi di mana Ka'bah nantinya akan berdiri kokoh. Dahulu, kota Makkah merupakan sebuah wilayah dengan panas yang terik dan tanah tandus. Hanya saja, kenyataan pahit harus diterimanya, bahwa beliau harus ditinggalkan bersama putranya oleh Ibrahim. Keyakinan kepada Allah Ta'ala, yang membuat mereka dapat bertahan dan memenuhi segala perintahnya. 2. Siti Hajar tidak bisa menyusui Ismail. Saat datang perintah untuk tinggal di kota Makkah, akhirnya Ismail dan ibunya diantarkan ke sebuah tempat yang tandus. Sampai pada akhirnya kehabisan persediaan, Siti Hajar kebingungan karena tidak bisa menyusui putranya. Sampai pada akhirnya, Hajar berlari kecil dari Bukit Safa ke Marwah sampai 7 kali. Namun, ada sebuah keajaiban terjadi, tepatnya pada bekas hentakan kaki Ismail keluar air. Sebab munculnya secara mendadak dan memancar akhirnya dinamakan Zamzam. 3. Ismail tumbuh besar. Setelah melalui perjalanan panjang dan melewati berbagai ujian bersama kedua orang tuanya, Ismail tumbuh menjadi sosok pemuda yang begitu religius. Ketakwaannya bahkan membuatnya tidak goyah, meski berbagai godaan menghampirinya silih berganti, untuk mempersiapkan sebagai penerus ayahnya. Saat itulah, muncul perintah yang menguji keimanan keluarga Ibrahim. Yakni, tiba waktunya datang perintah untuk menyembelih putranya sendiri. Meski awalnya tidak yakin, namun anak dan istrinya mendukung keputusannya, untuk mematuhi Allah Subhanahu wa Ta'ala apapun hasil akhir nantinya. 4. Mimpi Nabi Ibrahim sampai perintah menyembelih Ismail. Pada suatu waktu, turun perintah untuk menyembelih putranya yang sudah didambakan sejak lama. Namun Ibrahim masih ragu, apakah mimpinya turun langsung dari Allah atau hanya tipu daya setan semata. Namun, ternyata mimpi tersebut tidak datang satu kali, melainkan lebih dari itu. Akhirnya, Nabi Ibrahim menyampaikan kepada istrinya dan setan memengaruhi untuk membuat bimbang keduanya. Saat Ismail mendengarnya, seketika langsung menyanggupinya dan meyakinkan ayahnya untuk menjalankan perintah dari Allah. Sebab, percaya bahwa Allah ingin yang terbaik. 5. Pelaksanaan penyembelihan Ismail. Setelah melakukan berbagai pertimbangan, pada akhirnya keputusan bulat yang harus diambil adalah menyembelih putra kesayangannya, yang telah dinantikan sejak lama.
Salah satu tujuannya adalah, Allah ingin menguji seberapa kecintaan Ibrahim terhadapnya setelah datangnya buah hati. Meski awalnya timbul keraguan dan ditambah dengan bisikan setan yang diusir dengan melemparinya bebatuan, akhirnya orang tua Ismail menyerahkan segalanya kepada Allah Ta'ala. Saat itulah kejadian mengejutkan dimulai sebagai balasan atas ketaatannya memenuhi segala anjuran Allah Subhanahu wa Ta'ala. 6. Ismail diganti domba. Perintah penyembelihan ini memang terkesan sangat tragis, namun Allah Ta'ala menyimpan rahasia besar di baliknya. Sebelum melakukan prosesnya, Ibrahim terlebih dahulu menajamkan pisaunya supaya putranya tidak kesakitan saat disembelih. Pada saat pisau dihunuskan tepat di leher Ismail, tiba-tiba tubuhnya oleh Allah digantikan domba gemuk. Hal ini diabadikan di Quran Surat As-Saffat ayat 103-105 sebagai bukti ketaatan Ibrahim dan keluarganya, serta sebagai dalil disyariatkannya kurban untuk umat Islam pada bulan Zulhijjah. Nah, demikian penjelasan mengenai kisah Nabi Ibrahim yang bisa menjadi suri teladan yang baik untuk para umat Islam, jika mau mentafakurinya. Bukti-buktinya sudah terekam jelas di dalam Al-Quran pada surah-surah tertentu. Apabila ingin mengetahuinya silakan baca terjemahan atau langsung tafsirnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.